Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berangkas bawah tanah tempat menyimpan narkoba di Universitas Negeri Makassar dikelola oleh mantan mahasiswa yang putus kuliah serta dikendalikan oleh narapidana di dalam lapas. Rugi 70 juta rupiah seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bulukumba tertipu modus arisan online. Ratusan warga di Kabupaten Goa mendadak jadi miliarder usai menerima pembayaran uang ganti kerugian dari rencana pembangunan bendungan Jenelata. Ya, rugi 70 juta rupiah seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bulukumba melaporkan kasus penipuan modus arisan online. Para korban tergiur dengan keuntungan hingga 30% dari uang arisan yang disetorkan. Penipuan melalui arisan online kembali terjadi, kali ini di Kabupaten Bulukumba. Seorang ibu rumah tangga melaporkan seorang istri polisi di Polres Bulukumba karena tertipu arisan online pada Senin pagi. Korban diketahui bernama Nur Ekawati, mengaku ditipu oleh perempuan berinisial MS hingga mengalami kerugian sampai 70 juta rupiah. Bukan hanya Nur, namun sejumlah warga di sejumlah desa yang berada di Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba juga mengaku tertipu arisan online istri sang polisi yang bekerja di Mako Polsek Bonto Bahari itu. Para korban tergiur dengan keuntungan sekitar 20 hingga 30% dari jumlah setoran dana setiap slotnya. Awalnya korban mengaku arisan yang dikelola MS tahun 2022 lalu itu berlangsung lancar. Namun sejak tahun 2023 sudah mulai bermasalah. Bahkan arisan online itu diberhentikan secara sepihak oleh perempuan berinisial MS. Padahal para korban sudah menyetor uang hingga puluhan juta rupiah. Kan kenal memang sama si owner arisannya. Dia tawarkan Kak untuk main arisan sama dia. Saya kan tidak mengerti nih masalah arisan menurun. Jadi dia jelaskan Kak, setelah dia jelaskan Kak, saya ikuti nih arisannya. Dia masukkan Kak di grup utama. Ada iming-iming nggak keuntungan atau gitu? Iya, ada keuntungan kalau ini arisan menurun. Kalau yang paling atas itu tinggi pembayarannya, tetapi dia bisa jadikan modal kalau dia menerima awal. Tapi kalau yang di bawah itu ada keuntungannya. Belum diketahui ada berapa banyak korban arisan online. Namun para korban menduga ada sekitar ratusan peserta arisan dari berbagai daerah yang juga tertipu arisan online dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kasus ini ditangani unit Reskrim Polres Bulukumba. Polisi juga belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dugaan penipuan arisan online tersebut. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ratusan warga di Kabupaten Goa mendadak jadi miliarder usai menerima pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Jenelata. Bentangan bendungan Jenelata juga akan menjadi yang terpanjang di Indonesia, yakni 1.600 meter. Berikut informasi selengkapnya. Sejumlah warga kawasan Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa mendadak jadi miliarder. Keberadaan bendungan di kawasan tersebut menjadi durian runtuh bagi ratusan warga. Tidak hanya rumah yang mendapat ganti rugi, namun juga lahan pertanian hingga lahan perkebunan milik warga masuk dalam area penggantian uang yang dianggarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lahan seluas 1.950 hektar ini nantinya akan menjadi lokasi konstruksi mega proyek pembangunan bendungan Jenelata senilai 4,15 triliun rupiah. Hingga tahap pertama sampai tahap kedua, pemerintah Kabupaten Goa telah menggelontorkan uang hingga 218 miliar rupiah untuk 500 bidang tanah. Pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah tahap kedua dilakukan pada Senin 12 Juni kemarin. Badan Pertanahan Nasional Goa bersama pemerintah Kabupaten Goa membayarkan senilai 35,5 miliar rupiah untuk 85 bidang tanah milik warga Desa Tanah Karaeng, Desa Patalikang, dan Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Luasnya untuk seluruhnya itu 1.590 hektar di Jenelata.
Nah, untuk tahap ini itu 85 bidang, itu 15 hektar. Kami targetkan ini untuk tahun ini kita 500 bidang lagi. Nanti mungkin tahun depan kalau dari pihak Satker ingin melaksanakan lebih cepat, kita akan selesaikan di tahun 2024. Lata sendiri itu dibangun manfaatnya sebenarnya untuk warga Goa juga, yaitu untuk penambahan irigasi kurang lebih 26.000 hektar dan membantu bendungan Bili-Bili sendiri, termasuk air bakunya. Dan untuk Jenelata ini bisa membantu tenaga listrik nantinya kurang lebih 6,5 megawatt yang baru, tapi setelah selesainya Jenelata. Jika ditotalkan, rata-rata warga di 3 desa itu mendapat ganti rugi hingga 1 miliar rupiah dari jumlah total pemilik lahan yang mencapai 500 bidang tanah. Pemerintah Goa juga menargetkan pembayaran ganti rugi bidang tanah akan rampung pada tahun 2025 mendatang. 237 juta. Kalau kita sendiri sudah berapa kali pencairan? 2 kali, Pak. 2 kali. Totalnya berapa? Totalnya kurang lebih 1,5. 1,5. Ini rencananya uangnya akan diapakan? Yang tahap pertama sudah bangun rumah, sudah beli tanah juga. Yang tahap 2 mungkin tabungan, sudah tinggal tabungan lagi. Ini masih ada tahap selanjut pencairannya? Ada, tapi mungkin agak belakang lagi karena agak jauh lokasinya. Berapa total kita punya lahan yang digantikan rugi? Masih ada 3 bidang. 3 bidang. Keseluruhannya berapa? Berapa hektar? Yang sisanya ini yang 3 bidang itu kurang lebih 7.500 meter. Oh, 750 meter. Kini kawasan pemukiman yang dulunya ramai ditempati warga seperti kampung mati. Bangunan-bangunan rumah juga sudah rusak setelah ditinggalkan para pemiliknya. Pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Jenelata nantinya akan dimanfaatkan untuk tenaga listrik hingga 65 megawatt, mengaliri pertanian di 2 kabupaten dan mendukung kerja penampungan bendungan Bili-Bili. Bentangan bendungan Jenelata juga akan menjadi yang terpanjang di Indonesia, yakni 1.600 meter, 2 kali lipat dari bendungan Bili-Bili dengan ketinggian bendungan yang sama. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Petugas kantor imigrasi kelas 2 Parepare memulangkan seorang warga Malaysia yang masuk Indonesia tanpa dokumen resmi. Keberadaan pemuda berusia 24 tahun itu diketahui saat ditolak mengurus kartu tanda penduduk di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parepare. Muhammad bin Jamil diamankan petugas kantor imigrasi kelas 2 Kota Parepare karena tidak dilengkapi dokumen resmi. Warga Malaysia ini masuk Indonesia melalui jalur ilegal dari Sungai Nyamuk ke Nunukan sebelum berlayar ke Parepare melalui Pelabuhan Nusantara. Muhammad bin Jamil berbaur dengan penumpang kapal yang hendak mudik lebaran ke kampung halaman. Baik, yang bersangkutan bisa kita katakan masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, kemudian tidak memiliki dokumen yang sah untuk berada di wilayah Indonesia. Imigrasi yang berupa pengusiran dengan paksa atau deportasi. Adapun rencana deportasinya akan kami laksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 10 Juni 2023 melalui Pelabuhan Nusantara Kota Parepare menuju ke Pelabuhan Nunukan untuk kita kembalikan ke Tawau atau Malaysia. Sebenarnya dia terpaksa ke sini karena di Malaysia pun menurut pengakuan bersangkutan tidak memiliki dokumen lain untuk membuat paspor Malaysia, sehingga yang bersangkutan nekat melalui samping atau melalui tempat perlintasan ilegal Sungai Nyamuk untuk bertemu dengan orang tuanya yang dikatakan ibunya sedang sakit. Muhammad bin Jamil masuk Indonesia tanpa dokumen imigrasi karena hendak menjenguk ibunya yang sakit di Pinrang. Keberadaan pemuda berumur 24 tahun itu diketahui saat ditolak mengurus kartu tanda penduduk di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare. Tugas akhirnya melapor ke kantor imigrasi Kota Parepare. Sordi Gatang melaporkan dari Parepare. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.